pembagian dividen untuk tahun pokok 2021 dan berapa persen? Tim satu besok sudah laporan ya. Selamat pagi. Recording in progress. Hadirin yang hadir pada acara public expose incidental dari PT SNT Global Tbk yang mana sudah dimintakan oleh pihak bursa dan sesuai dengan jadwal yang telah kami sampaikan. Kami buka acara ini dengan dihadiri oleh Bapak Dr. David sebagai Wakil Presiden Direktur dan sekaligus sebagai Corporate Secretary dari PT SNT Global Tbk, dan para staf dari Corporate Secretary. Sebelumnya, maaf, apakah suara kami dapat terdengar? Satu, dua, tiga. Apakah dapat terdengar, Ibu, Bapak? Bisa coba dari kita sendiri, bisa satu komputer dihidupin aja maksudnya. Bikin persen terus lepas. Gimana terdengar? Terdengar Pak. Terdengar ya. Terima kasih Bu Gina. Baik. Selanjutnya sebagai tata tertib dari public expose ini, kami sampaikan untuk dapat menanyakan sebanyak 2 tahap. Jadi ada tahap pertama untuk 3 orang penanya dan tahap kedua untuk 3 penanya selanjutnya. Demikian tata tertib yang perlu diketahui, dan untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan public expose yang akan disampaikan oleh Bapak David selaku Wakil Presiden Direktur. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hidayat ya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa ke atas berkat rahmat dan karunia, maka kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom meeting untuk public expose PT SNT Global Tbk. Sehubungan dengan ada permintaan dari bursa untuk menyampaikan public expose karena ada kenaikan harga
signifikan. Next. Seperti kita ketahui ya, mengenai kinerja dan operasional perusahaan, bahwa PT SLJ Global Tbk ini dulu bernama PT Sumarindo Lestari Jaya Tbk, di mana telah berdiri sejak April tahun 1980, jadi sekitar 42 tahun yang lalu. Perseroan bergerak di bidang usaha industri pengolahan kayu terpadu dan pengembangan hasil hutan alam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data laporan keuangan 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2021, kita lihat dari kayu lapis dan kayu lapis olahan ada pendapatan sebesar 48.121.165 US dollar, naik menjadi 64.908.671 US dollar di tahun 2021. Begitu juga dengan halnya kayu mat, pendapatan 401.644 US dollar naik menjadi 4.409.792 US dollar di tahun 2021. Sedangkan pembangkit listrik mengalami sedikit penurunan dari 797.078 US dollar menjadi 782.329 US dollar di tahun 2021. Yang tadi itu adalah kayu gergajian ya, kayu gergajian dan lain-lain. Sedangkan pembangkit listrik itu mengalami penurunan cukup signifikan dari 3.204.572 US dollar turun menjadi 1.295.437 karena akibat kenaikan daripada batu bara, sehingga sebagian daripada unit pembangkit listrik kita tidak operasikan. Jadi secara keseluruhan di tahun 2020 total pendapatan usaha kita dari 52.459 US dollar naik menjadi 71.396.229 US dollar. Jadi kalau dilihat dari pendapatan usaha terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ya, jadi kalau kita lihat secara proporsional mungkin kenaikan sekitar 40, hampir 40% ya. Kalau kita dari 52 juta ke 71 juta, cukup tinggi. Next. Dari sisi aset ya, kita lihat 2020 dibanding 2021 ada kenaikan aset sedikit ya, sekitar 4 jutaan. Itu dari semua 85 juta 99.322 US dollar naik menjadi 89 juta 708.022 US dollar. Sedangkan di sisi liabilitas juga ada kenaikan sekitar 1 juta, yaitu dari 103 juta 191.084 US dollar menjadi 104 juta 233.395, sehingga ekuitas kita juga masih negatif ya. 2020 negatifnya 8 juta 91.762, ada sedikit mengalami penurunan ya, negatifnya menjadi 14 juta 525.373 US dollar. Dan sisi pendapatan dari sudah kita sampaikan dari sekitar 52 juta naik menjadi 71 juta, sehingga dilihat dari laba rugi bruto di 2020 perusahaan masih mengalami kerugian 3 juta 72.864, sedangkan di 2021 sudah positif 9 juta 347.424. Sehingga kalau kita lihat dari laba rugi komprehensif tahun berjalan di 2020 minusnya 22 juta 655.900 US dollar menjadi positif di 3 juta 566.300
US dollar. Jadi ini salah satu hal yang kelihatan terjadi perbaikan kinerja di 2021, di mana pendapatan meningkat cukup signifikan, sehingga yang semua perusahaan mengalami kerugian ini mengalami positif, ya, dari minus 22 juta itu menjadi plus 3.500.000. Sehingga kalau kita lihat laba rugi per saham, ya, kalau dibagikan secara proporsional, berarti di 2020 kita masih minus 0,005281 US dollar. Sedangkan di 2021 sudah positif, menghasilkan 0,000883 US dollar. Next. Jadi kalau kita lihat data 31 Desember banding 2020 dengan 2021, ya, laba rugi tahun berjalan yang diatribusikan didistribusikan kepada entitas Indo dan US dollar itu minus 21.056.528 US dollar, sehingga dalam rupiah itu 297 miliar, ya, kerugian kita itu 2.327.440 rupiah. Sedangkan di 2021 dalam US dollar positif 3.439.501 US dollar, dalam rupiah 49 miliar 78.239.769. Sehingga kalau kita lihat, ya, mengenai laba per saham itu di 2020 ya jelas negatif, ya, negatif cukup signifikan 52,81. Sedangkan di 2021 sudah positif, earning per share atau laba per saham menjadi 8 rupiah 63 positif. Sehingga kalau kita melihat secara price earning ratio di 2020 kita bisa mengatakan karena negatif, ya. Sedangkan di 2021 itu PE ratio kita baru 1,45, ya, 1,45. Sehingga kalau kita lihat dari harga saham penutupan 2020-2021 tidak mengalami perubahan, sedangkan harga tertinggi 2020 sempat mencapai 54, 2021 juga start di 50. Jadi harga terendah memang 50. Ini yang kondisi sampai dengan data tahun 31 Desember 2020 dibandingkan dengan data 31 Desember 2021. Memang terjadi pergerakan beberapa waktu yang lalu, harga saham kita yang dari 50 rupiah meningkat menjadi di atas 100, ya. Sehingga kita lihat dari sisi PE ratio kita apakah masih wajar atau tidak, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pihak pabrik untuk menilai. Jadi jelas data 31 Desember 2021 PE ratio-nya 1,45, ya. Lanjut. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan saat ini, di mana perusahaan terus berupaya memproduksi dalam skala ekonomis, ya, yaitu untuk menaikkan nilai produk dan terus berupaya menekan biaya produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja, optimalisasi penggunaan bahan baku, otomatisasi mesin-mesin, pengendalian dan konversi biaya-biaya tetap menjadi biaya variabel dari biaya-biaya produksi maupun non produksi. Yang berikut juga kita melakukan menjaga stabilitas pendapatan dengan terus menjaga hubungan bisnis yang baik dengan pelanggan yang ada, sambil terus fokus ke pasar ekspor dan menjadi pelanggan luar negeri yang baru, serta mengembangkan produk-produk untuk menciptakan harga rata-rata yang tinggi dan menangani pelanggan secara baik, serta mengurangi produk jatuhan, ya, atau produk downgrade, ya, dan klaim penjualan dengan prosedur mutu
restrukturisasi utang dengan bank mandiri. Yang keempat, mempercepat proses penjualan aset yang tidak produktif secara selektif untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk modal kerja. Next. Sebagaimana tanggapan perseroan atas pengumuman unusual market activity pada tanggal 10 Mei 2022 kepada PT Bursa Efek Indonesia, disampaikan bahwa sampai dengan hari ini belum ada informasi serta kejadian penting lainnya yang material dari perseroan. Sebagaimana biasanya, informasi menurut direksi perseroan perlu segera disampaikan kepada para pemegang saham dan publik. Sejauh ini telah kami sampaikan melalui keterbukaan informasi pada situs OJK dan BEI. Next. Demikianlah public expose yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim atas presentasinya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Vira dari Kalimantan ya Bu ya. Ibu Vira? Iya benar Pak, dari kontak. Ada 6 pertanyaan yang Ibu ajukan mengacu materi public expose PT Ekstasi Global Tbk Suri akan mempercepat konsolidasi utang kepada Bank Mandiri. Berapa total utang Suri ke Mandiri yang direstrukturisasi? Lalu bagaimana skema restrukturisasinya? 2. Berapa kapasitas pabrik kayu Suri saat ini? Lalu tingkat utilisasinya? 3. Bagaimana proyek bisnis sepanjang tahun 2022 dan berapa target produksi dan penjualan yang dibidik? 4. Bagaimana realisasi kinerja sepanjang kuartal 1 tahun 2022? Apakah masih sesuai dengan target yang dibidik perusahaan? 5. Rencana bisnis di sepanjang tahun 2022 seperti apa? Apakah ada rencana melihat pasar ekspor baru? 6. Selama ini ekspor ke negara di mana saja? Dan kontribusi paling negara apa? Pak Sedikit. Terima kasih Pak Hidayat ya. Jadi terima kasih Bu Babina ya dari kota. Saya kira yang pertama, berapa besar utang kita yang direstrukturisasi itu sekitar 43 kalau nggak salah ya, 39 ya, sekitar 39 juta ya, jadi sekitar 40 juta US dollar yang sedang kita restrukturisasi dengan pihak Bank Mandiri ya. Mengenai skema restrukturisasi biasa, memang kita akan maluning ya, bahwa pembiayaan awal mungkin agak kecil, nanti ujungnya yang mungkin agak besar ya. Sedangkan berapa kapasitas pabrik kayu Suri saat ini? Sebetulnya perizinan kita itu sekitar 200.000 ya meter kubik. Tetapi kan itu pada saat kondisi pabrik baru ya. Dengan perkembangan waktu, sebetulnya kapasitas itu juga mengalami penurunan karena kondisi mesin yang sudah berumur ya. Sehingga kalau kita lihat kondisi hari ini, sebenarnya perusahaan mampu beroperasi sekitar 120 sampai 150.000 meter kubik ya. Sedangkan kalau kita lihat data kita itu di tahun 2020 kita hanya menjual sebanyak 96.833 meter kubik. 2021 dari sisi volume terjadi juga sedikit penurunan menjadi 84.977 meter kubik. Tapi di sisi lain
harga jual terjadi satu lompatan yang signifikan, ya, di mana harga di 2020 rata-rata berikut sekitar 518 US dollar, di 2021 naik lebih dari separuh, ya, ke 797 US dollar. Ya, jadi kalau dilihat tingkat utilisasi kita memang masih ada space. Ya, pertanyaannya, kenapa kita tidak habisin sisa space yang ada? Tapi salah satu adalah kendala di pengadaan bahan baku karena kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Ya. Yang ketiga, bagaimana proyeksi bisnis di sepanjang tahun 2002? Secara harga dan modal relatif sangat baik. Ya, kenapa? Modal kita cukup banyak, harganya juga cukup tinggi. Ya, cuma persoalannya di kuartal pertama maupun sudah setengah kuartal kedua, itu persoalan adalah di pengadaan bahan bakunya. Ya, kondisi cukup ekstrem di beberapa tempat sehingga mengganggu kelancaran daripada bahan baku. Yang berikut berapa target produksi dan penjualan kita bidik, ya kita mengharapkan akan lebih baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi performa di kuartal pertama tidak begitu menggembirakan dari sisi volume produksi, tapi dari sisi harga cukup baik ya. Yang keempat, bagaimana realisasi kinerja sepanjang kuartal 1 2022? Ya, besok kita akan sampaikan ya ke publik. Jadi sekedar informasi, memang secara kuantiti yang kita jual tidak begitu menggembirakan, tetapi dari harga cukup baik ya. Apakah masih sesuai dengan target yang dimiliki perusahaan? Saya kira dari sisi harga sesuai ya, dari sisi volume yang kurang ya. Kelima, rencana bisnis sepanjang tahun 2022 seperti apa? Nah, tadi sudah kita sampaikan, secara permintaan cukup baik ya. Permintaan di tahun 2022 itu cukup baik, harga juga cukup baik. Persoalan yang paling mendasar adalah pengadaan bahan baku kayu bulatnya. Ya. Apakah ada rencana menggait pasar ekspor baru? Sementara order kita relatif masih cukup banyak ya. Pasar-pasar yang misalnya ke Amerika, ke Jepang, ke Korea itu cukup banyak lah order kita. Apakah kita akan menggait pasar ekspor baru? Tetap kita akan membuka peluang ke sana melalui pengembangan produk. Ya, ada produk development kita. Bagaimana untuk membuat satu produk yang bernilai tinggi, yang sangat yang akan menguntungkan perusahaan. Ada beberapa rencana kita untuk membuat produk-produk baru. Yang keenam, saya kira sudah kita jawab ya. Selama ini kita ekspor ke negara mana? Yang terbesar adalah Amerika ya. Kedua, Korea. Ketiga, Jepang. Dan ada beberapa negara lain misalnya ke Eropa, ke India ya. Kontribusi yang paling tinggi sementara ini adalah di Amerika. Itu kira-kira yang bisa saya jawab, Mbak Vina. Semoga sesuai dengan harapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Terima kasih Ibu Vina dari Hadiah Kontak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sasya dari Orang Investor Daily. Sebanyak 3 pertanyaan. 1, berapa capital expenditure yang disiapkan untuk tahun 2022? 2, berapa realisasi capital expenditure kuartal 1 tahun 2022 dan digunakan untuk apa saja? 3, berapa pendapatan dan laba kuartal pertama tahun 2022 dan berapa target pendapatan dan laba sepanjang tahun 2022? Waktu dan tempat kami bersama. Ya, terima kasih ya Mbak Sasa ya dari Investor Daily ya. Berapa capex yang disiapkan untuk 2022? Kalau cerita berapa yang disiapkan, ya saya katakan mungkin nggak ada ya. Karena kenapa? Kita mengharapkan capex ini adalah didanai dari operasional
sehingga kita sedang dalam tahap pembenahan, ya, tahap pembenahan bagaimana menyelesaikan restrukturisasi utang dengan pihak bank, bagaimana menyelesaikan juga negosiasi dengan pihak supplier, ya, karena terjadi satu perubahan yang sangat signifikan, sehingga kita perlu memprioritaskan untuk dana operasional. Dulunya 2019-2020 term payment daripada loan itu bisa antara 3-4 bulan kita boleh utang. Sekarang sebaliknya, untuk membeli loan kita harus bayar DP. Kayu belum sampai pabrik sudah harus kita lunasi, sehingga kebutuhan working capital sangat meningkat signifikan, sehingga dana diprioritaskan untuk memenuhi working capital sambil, ya, memperbaiki beberapa mesin-mesin yang urgent yang harus segera didanai untuk overhaul dan lain sebagainya, sehingga capex kita itu sangat tergantung dari pendapatan di tahun 2022 ini, ya. Kedua, kenapa realisasi capex Q1 2022 dan digunakan untuk apa? Digunakan, saya kira sudah jelas, untuk mesin-mesin yang urgent segera harus di overhaul, ya. Sedangkan mengenai berapa realisasinya, nanti kita bisa lihat di laporan keuangan Q1 yang besok kita akan publish, ya. Sama juga dengan poin 3, berapa pendapatan dalam Q1 2022, ya, itu besok kita akan publish, ya. Sedangkan target pendapatan dalam full year, ya, kita mengharapkan akan lebih baik lah dibanding tahun sebelumnya. Tapi persoalan yang di depan mata kita adalah masalah logistik pengadaan daripada bahan baku kayu bulat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Syasya, ya. Yang lain masih ada? Pak, aku mau tanya sedikit terkait yang pengadaan bahan baku ini kan jadi persoalan ekonomi. Nah, untuk antisipasinya tuh ke depan seperti apa nih Pak dari SLJ Global untuk mengantisipasi permasalahan pengadaan bahan baku ini gitu yang dilakukan? Oke, Mbak Vina, ya. Jadi saya kira kita akan mencari tambahan supplier, ya, karena kondisi cuaca kan kita tidak bisa modifikasi, ya. Beberapa daerah kadang-kadang cuacanya cukup signifikan, hujan yang cukup parah, sehingga kayu tidak bisa keluar, ya. Jadi kita memang agak susah memprediksikan mengenai kondisi cuaca. Yang kita bisa lakukan adalah menambah jumlah supplier dengan harapan supplier si A tidak bisa supply, mudah-mudahan supplier B bisa mensupply. Itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan kondisi cuaca memang dialami oleh semua pihak, ya. Tapi akibat daripada kesulitan bahan baku ini mengakibatkan harga, kalau kita lihat tahun lalu itu naiknya sampai lebih dari 53%. Saat ini harga masih naik lagi yang kita punya modal, ya. Tapi persoalannya kenapa bahan baku itu, kalau bahan baku nanti kemungkinan sudah lancar, kalau menurut analisa kita kemungkinan besar harga payung juga akan terkoreksi. Begitu juga harga bahan baku, ya. Harga bahan baku sekarang memang cukup tinggi, tetapi harga jual payung juga lebih tinggi lagi, kan gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menambah jumlah supplier kita, karena kita tidak bisa mencari pawang hujan, ya. Bagaimana mengontrol kondisi cuaca, mengontrol tinggi rendahnya air sungai, itu rasanya kita sarankan sepenuhnya kepada Sang Pencipta aja, ya. Karena kita nggak punya kemampuan untuk intervensi modifikasi cuaca. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Vina, ya. Terima kasih. Yang berikut, saya langsung ambil ya, Pak Iden, ya. Tahun ini Suri punya rencana konkret action apa saja? Saya kira tadi seperti kita sampaikan, ya, kita melakukan sebagian investasi aset-aset yang kita tidak begitu produktif, yang kita akan pilih secara selektif.
kita kaya lancar, harusnya kita punya penghasilan yang cukup besar. Tapi karena kayanya lancar, di Q1 ya, nanti yang besok nanti akan dipublish, volume penjualan kita juga masih tidak begitu sesuai harapan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Apa masih ada pertanyaan lagi dari peserta public expose ini? Kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya rasa cukup public expose HDL ini kami sampaikan, dan terima kasih atas pertanyaan dan kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selalu.